eh, mungkin petinggi yang paling tinggi gitu mungkin tidak bisa tergoyahkan oleh sokokan atau gimana. Tapi kita tahu sendiri sampai ada muncul istilah naga 9 itu kan juga ada satu hal yang membuat terminologi itu lahir ya. Dan kita nggak usah munafik bahwa mereka sangat powerful. Ya. Artinya dalam hal ini kalau saya melihatnya memang penyelesaiannya satu, di samping kita juga melakukan pendekatan ataupun penyelesaian secara hukum, tapi secara politik pun rasanya juga harus dilakukan. Nah, gerakan-gerakan sosial juga harus dilakukan. Dengan pendekatan-pendekatan budaya pun itu harus kita lakukan juga. Artinya gini, ada integrated policy di dalam melakukan gerakan ini. Gitu ya. Jadi nggak bisa cuman sporadis aja, kita sudah ke pengadilan, itu nggak akan jalan. Saya jamin itu nggak jalan. Kenapa? Karena seluruh pelaksanaan tentang keputusan itu pun harus dilakukan kan, oleh institusi juga yang bisa dibeli. Jadi semua ini bisa dibeli gitu. Kalau saya sih menganjurkan kepada teman-teman, sudahlah, ayo kita susun barisan, ya. Harus dengan perlawanan itu kan. Ya kalau kita juga carilah pengacara-pengacara yang jangan pengacara nanti ikut grup kita, malah dia jadi kompradornya ya kan, yang bisa dibayar itu. Nah kita cari orang-orang yang tangguh lah. Ini ada kayak Mas Andi juga kan nggak bisa disogok tuh orang tua satu itu kan. Andi Sarandi mana ya yang bisa disogok. Nah insya Allah saya juga begitulah. Carilah orang-orang kayak gini gitu ya. Kayak Mas Mulya juga tahu kan. Dari Musi Sarwono kita ingat dari dulu kita berjuang terus aja gitu nggak selesai-selesai ya. Dan ini nggak boleh kita juga nyerah dan capek gitu ya. Saya sendiri gini Mas, udahlah. Bukan karena saya diundang begini dan mendengar, saya juga sangat prihatin. Jadi kalau zamannya reformasi dulu, kalau nggak salah ya, saya kebetulan tanda kutip ya, bagian apa itu, menginterogasi lah, tanda kutip loh ya, dan saya lakukan tugas itu. Antara lain waktu itu saya, ini sebagai contoh, saya panggil Antoni Salim itu. Saya cuma pertanyaan saya sederhana waktu itu. Bung Antoni, dia nanya sopan. Ya, Bung Antoni, saya bilang, coba Anda jawab saya. Gitu ya. Pertanyaan sangat sederhana aja. Adil enggak? Sementara satu orang punya 3 juta sampai 5 juta hektar, gitu. Sementara 5, Pak. Jutaan manusia Indonesia 1 kali 2 aja mungkin nggak punya, harus bayar. Nah, menurut Anda gimana? Tahu jawabannya? Pero saya ini tidak meminta tanah itu, saya dikasih sama petinggi negara. Ya, kalau Orde Baru kan petingginya ya atau lah ya gitu ya. Jadi saya hanya melaksanakan Pak. Saya tanya itu jawabannya sama dan orangnya santun sekali. Dari situ saya kesimpulan saya gitu ya. Memang kalau pengusaha itu tidak berusaha untuk membeli segalanya dengan cara apapun, ya bukan pengusaha yang handal lah untuk tipologi ya pengusaha di zaman Orde Baru hingga sekarang gitu kan. Nah, memang kelemahan ada di penyelenggara negara, aparatur negara. Dan juga kelemahan-kelemahan yang saya lihat tadi. Masa sudah sekian lama sih tidak ada yang ke MK, apa sudah ke MK, saya nggak tahu ya. Itu yang PP 20 tahun 97 ya, yang sudah berjelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Agraria, atau 61 PP 10 tadi yang 1 gitu ya. Kok masih selama itu dibiarkan? Apa tidak ada pengacara yang sadar, ataupun penegak hukum, atau orang yang tidak buta hukum, atau masa sih universitas sebesar itu, gitu, UI gitu ya, dan kalian katanya alumni UI itu ya, masa sih nggak memberi perhatian sangat substantif loh ya, sangat substantif masalah ini, sangat substansial, gitu kan? Apalagi yang sangat mengerikan tuh, masa hak informasi aja dilindungin itu ya, masa hak untuk melihat data
di BPN nggak bisa ini, lalu nggak bisa diterobos. Ya kalau maunya Pak Jokowi nggak komitmen, nah kita minta aja nggak usah jadi presiden kamu, gitu kan. Kita tegas-tegas aja lah, nggak usah takut lah, gitu ya. Saya kalau ngomong kan biasa begini, gitu kan. Artinya gini loh, jangan cuman zaman Orde Baru, kamu tahu lah ya, kita kan taruhan nyawa. Ya, kalau cuma buat jadi begini aja, dijual-jual juga, nggak bisa, harus kita lawan. Kasarnya nih, siapapun yang di organisasi namanya FKMT ini ya, yang takut di penjara mundur aja lah gitu. Nggak usah, nanti malah repotin kita. Gitu. Saya mulai hari ini saya bilang, oke, I'm in, gitu kan. Nah, Andi juga, kamu in juga in. Nggak, ya urusan nanti musibah, bencana-bencana tuh oke, kamu urusin juga. Tapi ini penting juga nih, ya kan. Ini kan bagaimana coba ya, tadi kalau saya dengar cuma 7%, ya, 93 dan 13% pengembang, yang lainnya asing. Saya asumsikan itu di perkebunan dan seterusnya gitu ya, pertambangan dan seterusnya. Tapi apapun namanya gitu ya, kita nggak bisa cuma berhenti mengeluh aja ya, tapi harus dilakukan satu sistematika gitu ya. Nggak bisa kita secara emosional marah-marah gitu. Brengsek nih negara begini. Ya kalau maki-maki semua orang juga bisa gitu kan. Tapi class action juga harus didesain, semua harus didesain. Kasarnya nih ya, sampai terjadi revolusi karena ini, why not? Nah kalau takut ngomong begini ya jangan undang saya gitu. Nah, menurut saya ini sudah hal yang harus dipertaruhkan nyawa kita. Nggak boleh lagi lah kita. Ini siapapun yang dengar, ini Sofyan Jalil dengar nggak nih? Dia dikasih nggak linknya itu? Biar tahu kelakuannya itu kan, bahwa BPN itu seperti itu. Jangan ngomong sama saya, Pak Eros, kita sudah begini-begini. Apa buktinya saya dengar sekarang kan begini. Saya akan langsung telepon dia nih, coba di sini ya. Ini apa-apaan nih kok kayak begini gitu kan. Ternyata kok ya nggak bener nih gitu kan. Nah, nanti gini loh, saya mau lah ya anytime gitu. Cuman nih COVID nih gimana? Susah juga nih, kadang-kadang pejabat alasannya nggak menunggu kita karena COVID. Kita harus adakan roadshow. Dan ini harus kita deeskalasi gerakan ini kan kayak gini contohnya. Saya kan baru tahu adanya FKMTI sekarang, gitu kan. Mungkin saya juga ignoran dalam hal ini, bisa saja itu dengan saya salah kalian, dan saya juga ignoran. Tapi mulai hari inilah coba kita punya komitmen yang benar itu kan. Banyak hal yang masih kita harus beresin, bukan hanya masalah tanah, ya. Kita tahu sendirilah banyak penanganan yang lain yang masih perlu kita tangani, tapi ini yang lebih substansial juga. Contohnya, kalau udah tanah, nanti kita meningkat air. Air aja jadi masalah yang besar. Gitu. Masa air yang segitu pemberian Tuhan itu banyak, sekarang kita beli seperempat liter aja segitu harganya. Bagaimana ini kan ngatur negara ini kayak apa sih itu? Nah ini yang sebetulnya kenapa Pak Mul ya, dan teman-teman orang kayak saya selalu disingkirkan. Nggak apa-apa, saya nggak penting itu. Buat saya nggak penting itu. Yang paling penting, menurut saya, kita jangan pernah terteror oleh mereka sehingga kita menyerah itu. Saya nggak mau. Ya. Nah, coba kita dan juga nggak usah sok-sokan kayak pahlawan gitu ya, menentang ini, menentang itu. Kita datang dengan sopan, kita jelaskan itu. Ya. Nah, kita ajak rakyat. Nah, saya pikir ini mungkin kita perlu tuh ngajak teman-teman di NU. Ya, Pagar Nusa itu buat apa? Ya, cuman buat pajangan. Ayo nih, urusin kamu kalian gini. Saya juga kita bisa datangin teman-teman di Muhammadiyah, ayo gabung sama kita. Juga nanti Buddha Pancasila tuh, saya bilang, ya toh, lo jangan cuma ngurusin itu aja. Ini penting nih. Ya, jangan malah jadi backingin sana kamu. Kita harus begitu. Kalau nggak begitu kamu, udahlah, ini romantisme aja nanti yang keluar. Gitu. Nanti ngeluh lagi, tahun depan kita diskusi ya begini lagi, gitu kan. Nggak ada progres. Kalau menurut saya memang ada program kerja yang nyata. Saya menyediakan diri lah sama Andi juga, kalau Andi jangan skip, pokok aja ya. Ya udah, kita maunya kita seminggu sekali harus ini, saya siapkan waktu gitu ya. Kita susun policy yang betul lah. Nggak bisa Kang Mo, ini udah harus konsep gerakan. Karena yang kita lawan ini, sudahlah, bisa beli semuanya. Nah kecuali orang kayak kita nggak bisa dibeli, emang mereka juga kesel kalau melihat orang kayak kita ini kesel dia. Tapi kita tanpa emosi lah, tanpa harus caci maki gitu. Tapi saya tadi dengar sudah punya data dan seterusnya. Nah buktinya tadi Mas Budi aja punya data, dimenangkan begitu kan nggak bisa apa-apa juga.
Bu Sapa lagi itu tadi ya, kita sudah menang, sudah inkrah, sudah ya. Pengertian inkrah itu apa sih? Artinya apa sih inkrah sekarang gitu loh? Dalam konteks gitu ya, dalam konteks di mana tidak ada political will dari penyelenggara negara atau aparatur negara untuk melaksanakannya. Nah kebetulan kan saya dengan faktor umur kan yang sekarang yang menjabat itu di bawah kita semua ya. Nah, coba gini deh, saya minta FKMT gunain saya lah gitu. Ya, coba ayo gunain saya. Saya kan nanti kita bicara Mas Mahfud. Bicara, nih, lu Menko Polkam begini jangan diem-diem aja loh. Nih ada ginian nih, gitu. Ya toh, kita bicara ke saya tagih. Sebagai satu komponen besar yang sangat strategis, jangan cuma ngurusin hal-hal yang enggak aja gitu ya. Pilkada lagi lu urusin, nggak usah ini yang lebih penting gitu loh ya. Nah, hal seperti itu kan bisa kita ajukan, kita support moral orang kayak Mustafa Bisri dan seterusnya. Saya rasa kita harus libatkan semua pihak nih, ya. Kita kalau perlu ke Panglima TNI gitu ya. Jadi gini loh berpikirnya itu jangan ini masalah hukum kita ke BPN. Lah BPN dia bisa nyelesain kok gimana sih gitu. Nah untuk itu rasanya kalau saya sih kita harus berontak. Siapa yang ngajak berontak? Enggak ada yang ngajak berontak itu. Yang saya ajak itu memperjuangkan secara total. Gitu kan. Nah itu nggak bisa, cuman dengan pendekatan hukum yang saya dengar tadi kan, kita sudah nggak bakal jalan. Saya jamin tidak bakal jalan. Pertama contohnya, ada tim yang bagus enggak nanti ya untuk ke MK gitu kan. Bisa delik-deliknya itu bisa diajukan dan kita pasti menang. Gitu kan. Terus juga ada enggak pejabat-pejabat terkait politik gitu ya, dan beberapa pihak yang kebetulan juga saya tahu mereka itu, dan masih banyak kok yang punya nurani. Kita juga nggak bisa mengatakan seluruh pejabat itu rusak gitu ya, nggak juga lah ya, walaupun sayangnya masih cuma sedikit itu aja, tapi masih ada harapan lah. Maksudnya dengan pembicaraan ini saya juga mengajarkan, contohnya masa lembaga intelektual seperti UI, UGM, tidak ada kajian mengenai ini gitu ya. Artinya yang tadi udah jelas-jelas itu nggak di-revoke gitu. Kok dibiarkan begitu aja sih? Yang namanya tadi saya baca tadi apa? Yang nomor dia 20 tuh ya, tahun 97. Itu kan luar biasa pengangkangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Dan juga Undang-Undang Agraria tahun 60 dan tahun 61 PP 10 itu kan. Masa didiamkan gitu aja? Tidak ada sama sekali bahwasanya tanah ini satu hal. Gimana ya kalau tanah aja dianggap nggak ngerti lagi saya gitulah. Artinya gini loh, kita harus berani menyatakan MKMTTI itu kan. Kalau perlu kita gini lah, asal jangan capek-capek, tapi jangan tiap hari lah, nggak mungkin ada waktu ya. Seminggu sekali kita adain program. Oke, seminggu ini kita ke sini. Ayo saya ikut, gitu kan. Ya. Kita ke sana. Contohnya banyak rektor UI. Mari, bener dong ini nih, coba kajian ini, tolong dibantu kita. Ke UGM, saya bilang, ini Mas, gini-gini. Kita kasih beban lah mereka, jangan cuma enak-enak aja. Masa kita cuma sendirian di lapangan? Percayalah, HKMTI ini kalau bergerak sendiri nggak bisa. Saya yang jamin nggak akan sukses. Tapi HKMTI merupakan salah satu motor penggerak. Baru setelah motornya bergerak, baru jalan. Kalau HKMTI merasa bahwa we can solve the problem, saya yang jawab sekarang, you cannot solve the problem. Why? Because you are running or walking alone, in the dark. Kita perlu orang yang punya center, kita punya orang yang punya peta, kita punya orang yang punya juga mungkin dana ya untuk seperti ini. Banyak kok, udahlah. Teman-teman HKMTI mudah-mudahan jangan kecil hati gitu ya. Masih banyak juga, ini banyak juga lah. Saya kebetulan juga ada satu kasus yang juga kalian tahu, teman saya nggak mau ungkapkan di sini, nanti visit interest itu nggak boleh ya. Tapi yang saya dapat itu konglomerat besar. Gitu kan. Dan saya bilang, emang kamu siapa? Kan gitu. Sudahlah, Bang Mul, bayangkan Pak Harto yang begitu kuat aja kita berani gitu. Masa kayak gini sekarang nggak berani? Gila udah. Saya bilang ya udahlah kita berdaya jadi manusia kalau kita udah kehilangan seperti itu. Artinya gini, kita kan saya sampai baik
aja keluarganya, they all my friends, gitu. Yang kita nggak suka plusnya gitu ya. Sehingga saya juga umpamanya saya selalu mengatakan kepada pemerintah sekarang juga, hati-hati ya, jangan sampai bisa dibeli 9 naga. Tapi konon, dengar-dengar juga ada hal yang kurang menyenangkan lah. Gitu ya. Nah dalam hal ini, ayolah kita jangan merasa jumawa bahwa kita HKMT ini bisa menyelesaikan masalah. Tapi HKMT itu menurut saya sudah melakukan hal yang sangat-sangat bagus menurut saya. Tinggal orang-orang kayak saya ini terpanggil ya untuk join in, dan mudah-mudahan teman-teman lain juga nanti join in gitu dengan pendekatan-pendekatan yang tidak mencari musuh, kita kan mencari kawan. Tapi kawan yang bagus dong buat negeri ini. Nah kalau nanti harus ada garis pemisah yang jelas. Gitu. Di sini kamu berdiri, di mana kamu? Kan gitu. Banyak pejabat begitu. Pak, kami berdiri di sini. Bapak di mana? Harus jelas. Terus nanti kalau ada perubahan apa-apa, kita tinggal gampang kan gitu. Artinya gitu loh. Cobalah kita mulai lagi bahwasanya saya selalu mengembang satu ajaran ya. Saya tidak usah sebut, tapi ajaran itu yang mengajarkan bahwa yang paling substantif daripada gerakan Indonesia itu satu, memahami kemerdekaan, bagaimana mereka, dan memerdekakan. Ya. Nah, memerdekakan ini tugas paling utama buat orang-orang yang sudah merasa, kayak saya merasa merdeka. Kenapa? Karena saya tidak tergantung siapa-siapa, walaupun kadang-kadang uang susah. Kalau orang ngomong, paling bisa telepon Andi, ini gue bagi duit dong, gitu kan. Saya nggak akan minta konglomerat itu. Nah, saya rasa begitulah Kang, kalau boleh saya ajukan usulan. Selain mengumpulkan data dari kasus-kasus ini, gitu ya, coba data manusia-manusia yang bisa juga join sama KMTI, jadi kita melakukan satu barisan. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini harus menjadi gerakan rakyat. Dan nggak usah takut nanti dicap macam-macam. Kalau yang namanya gerakan terus rakyat, biasanya tuh dihubungkan tuh sama yang lalu-lalu gitu kan ya, yang nanti ada gambarnya lah itu, Palu Arit lah segala macam itu, nggak usah takut, karena saya kan jelas saya bukan Palu Arit. Gitu. Artinya kalau teman HKMTI mau mendeklar ya bahwa ya kita coba lakukan mengorganisir satu gerakan rakyat ya secara masif gitu nantinya gitu ya. Cuma ini segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil gitu. Nah, pertemuan-pertemuan ini mudah-mudahan bisa membuka hati teman-teman dan menambah juga the spirit kita untuk tetap tidak menyerah itu. Dan sebetulnya kita harus secara humble mengatakan bahwa sebelumnya kita masih kurang data, kurang support juga, sehingga hal itu harus kita utamakan dalam melakukan penginventarisasian ke depan. Jadi bukan hanya kasus, tapi juga manusia-manusia yang kira-kira sejalan dan semikiran, dan juga teman-teman di pemerintahan yang duduk di tempat-tempat strategis masih ada kok. Percayalah sama saya, tidak semuanya hitam putih ya, mereka jelek, enggak. Itu saya banyak juga anak-anak junior kita di sana yang masih ada komitmen ya. Dan saya yakin kalau nanti Pak Ketua dan Pak Sekjen ini ya kita lakukan sesuatu, dan mudah-mudahan teman-teman lain yang mendengarkan ini, marilah kita sama-sama menginventarisasi institusi mana saja yang kira-kira bisa kita jadikan satu kayak ini ada teman strategis, teman ideologis, ada teman taktis gitu ya. Itu nanti yang kita coba pisahkan, sehingga dengan demikian kita bisa menata ini lebih komprehensif gitu. Jadi tidak gerakan sporadis lagi, dan juga tidak sudah sektoral aja. Jadi bukan perjuangan sektoral, sudah sifatnya menyeluruh ya. Karena kehidupan bangsa ini lebih luas. Bahwasanya ini nanti merongrong nilai-nilai Pancasila segala itu baguslah didengar ya, tapi kadang-kadang susah dipahami juga itu apa itu artinya gitu kan. Sudahlah, program, kalau menurut saya sih program action itu lebih penting untuk kita lakukan sekarang, dan teman-teman juga
nggak kapok-kapoknya ya. Saya udah 70, mungkin Andi udah lebih tua tuh dari saya gitu kan. Sehingga dan kita belum capek-capek juga sampai hari. Terima kasih Kang Mul udah saya diundang. Apa yang bisa saya lakukan, saya akan coba lakukan. Dan sekali lagi gitu saya di forum ini saya nyatakan lah ya, use me gitu. Gunakan saya untuk hal-hal yang kita yakini bersama ini sesuatu hal yang baik. Maka saya komit menyatakan memberikan komitmen saya. Secara materi mungkin saya nggak punya apa-apa, tapi mungkin hal-hal lain yang bisa saya sumbangkan. Saya rasa hanya itu Kang Mul yang bisa saya tanggapi dari pembicaraan yang begitu menyentuh dan begitu membuat saya gerah gitu. Ya, saya rasa itu aja Kang Mul ya dari saya. Untuk terima kasih. Jadi Mas Eros memang juga untuk semuanya Bapak-Bapak yang hadir, teman-teman, sedikit barangkali saya nyampaikan apa yang tadi Pak Budi sampaikan. Jadi ini setelah dulu tuh tahun 2017, jadi setelah saya dioperasi jantung, Mas Eros. Jadi saya kena serangan jantung 2 kali, kemudian saya dibebas, itu mulai jalan, dan pada kurang lebih Mei ya, bukan kurang lebih, tapi Mei tanggal 20 2018, maka di UI kami di FKMTI diberikan kesempatan bicara. Waktu itu 3 menit. Saya cerita ini karena menurut saya ini sejarah. Waktu itu Pak Budi Kendi menyampaikan bahwa sertifikat hak milik tidak aman. Hanya 3 menit, tapi itu intinya. Setelah selesai, Pak Budi bicara, Rektor UI itu kebetulan ketika itu Prof. Anies, kakak kelas saya di metalurgi di Fakultas Teknik. Kami selalu terbuka dan ilmiah, artinya kan harus jujur, harus terbuka dan adil gitu kan. Rektor nanya, Gus, bener Gus, yang beginian banyak. Saya bilang sama beliau, Prof, hati saya menyatakan ada. Tetapi seberapa banyak dan seperti apa, kita lihat saja. Selesai pembicaraan itu, kemudian di depan ada 4 pembicara. Pembicara 1 diam, tidak menyentuh pembicaraan soal perampasan tanah ini. Yang kedua juga begitu, yang ketiga begitu, tetapi yang keempat dia langsung berdiri dan dia bilang, Kang, ini beneran, Akang berjuang dengan sepenuh hati. Saya bingung. Akhirnya dia bilang, Bapak saya tanahnya dirampas. Itu pertama kali. Kemudian di dalam perjalanan berikutnya, karena ini mau jadi organisasi dan kita melihat sebelumnya hanya sendiri-sendiri orang memperjuangkan, saya bilang ke notaris aja gitu kan, walaupun saya nggak pernah ngerti juga gitu kan detail gitu. Di notaris Pak Budi Kendi bicara kurang lebih 10 menit dengan teman-teman yang lain. Setelah itu Mas Eros, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, notarisnya cerita 1 jam Mas Eros, nangis dia. Dia bilang, Bapak perjuangan ini tolong dilakukan. Saya bingung kenapa dia nangis. Ternyata dia bilang, saya adalah satu-satunya notaris yang belum dipenjarakan oleh mafia tanah itu. Nah, dari situ saya terus keliling, kurang lebih jalan. Sekarang sih saya kira perjalanan saya untuk bersama teman-teman ini sudah lebih, Mas Eros, dari 150.000 kilometer. Keliling kemana-mana. Dan saya makin melihat bahwa persoalan ini nyata. Termasuk juga misalnya yang sekarang Bapak-Bapak sekalian tahu, itu ada di Sumatera Utara, di Deli Serdang, Bang Andi, itu digusur, kemudian karena dia nggak punya PTPN, mereka jalan kaki ke Jakarta. Kemudian saya ajak ngobrol sama Pak Budi, saya ajak ngobrol, saya tanya gimana, ada yang sertifikat Pak sampai 80, keluarganya ada berapa? 1.200. Oh, saya bilang begitu ya. Nah, kemudian kita gali, setelah kita gali, oh di mana masalahnya? Kemudian karena dia rajin, jalannya aja 1.800 km, ada 170 orang di sini di Jakarta. Nah, akhirnya Hairul di sini juga ada, dia ya dekat lah dengan dia gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya terbukalah juga bahwa Gubernur Sumut menyatakan bahwa tidak mudah meneliti tanah dan mereka perlu butuh waktu. Pertanyaannya kemudian, kalau itu butuh waktu, kenapa orang Deli Serdang itu digusur dulu, dihabisi? Padahal itu kejadian setelah Corona di bulan Maret, sehingga mereka jalan ke Jakarta. Nah, ini yang sederhana, dan kemudian banyak lagi, tapi saya nggak begitu detail, termasuk juga di Halmahera,
ada misalnya petani yang muncul juga di Muhammadiyah itu dihargai tanahnya hanya 2.500 meter per meter. Nah, saya kira ada Bang Andi, ada Mas Eros dan yang lain-lain. Ke depan memang saya setuju kita harus lebih mengajak, menyadarkan, kemudian juga bergerak. Dalam artian, makanya saya bilang kepada teman-teman, kita bela negara dan menjaga kedaulatan. Itu yang saya kira diucapkan sama kami kepada teman-teman. Nah, pada hari ini ketemu Mas Eros, saya kira terima kasih banyak gitu kan. Mas Eros sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, sebelum kepada yang lain, karena kita waktu mahal sekali gitu kan, saya kira Bang Andi kalau mau bicara, silakan Bang Andi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Agus, Mas Eros, yang lain. Sebenarnya masalah pertanahan ini sudah menjadi persoalan yang sangat-sangat meresahkan kita. Bangsa ini adalah satu bangsa yang sebentar lagi tidak punya tanah. Karena kelakuan daripada para pejabat. Kita ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, itu jelas semuanya. Bahwa hasilnya dan semuanya dari tanah itu adalah untuk kegunaan masyarakat. Nah, sesudah itu kita lebih lagi maju dengan membuat undang-undang pentanahan yang nggak jelas. Saya boleh sebut nggak jelas karena semua undang-undang yang dibuat ini tidak berpihak keadilannya kepada rakyat, tetapi kepada perekonomian. Itu betul. Nggak salah juga, tapi tolong detailnya itu semua undang-undang itu harus berpihak kepada rakyat. Nah ini sampai sekarang nggak. Saya lebih miris lagi pada yang akan datang. Seperti tadi teman yang bilang bahwa tanah kita 80% sudah dikuasai orang, 7% dikuasai siapa, tinggalnya sisanya buat ini. Nah dalam satuan waktu ini udah nggak ada lagi. Karena akal-akalan daripada para pengusaha yang bisa membeli hampir semuanya pejabat kita. Sekarang ini udah korupsi atau apa ya namanya, itu sudah mencakup legislatif, eksekutif, yudikatif, itu semua udah korup. Bagaimana lihat undang-undang baru ini dengan undang-undang COVID ini dan yang dipakai sebagai alat untuk merampas tanah. Bahwa tanah bisa diperpanjang 90 tahun. Haknya. Diperpanjang 3 kali. Belanda aja menjajah Indonesia nggak sampai segitu tahun. Nah, ini karena ketololan kita juga. Dan lebih tolol lagi kita belakangan. Sebagai kepemilikan salah satu kepemilikan tanah itu adalah tanah adat. Tanah adat ini adalah tanah kaum yang tidak dijadikan milik si A, si B, si C, tapi milik bersama, milik kaum. Nah, oleh pemerintah ini dibikin sertifikat dan dibagi-bagi. Akibatnya kaum itu ada 100 atau 200 orang atau 1.000 orang punya sertifikat sekarang. Sertifikat itu boleh diagunkan ke bank, boleh dijaminkan, boleh diapakan, dan boleh dijual. Nah, tinggal si kunyuk pengusaha ini tinggal beli. Akhirnya adat itu nggak ada lagi. Menjadi milik-milik orang yang akhirnya dikumpulin sertifikatnya sampai ribuan sertifikatnya yang punya si Acong. Nah, saya muter-muter kemana-mana, ngelihat hal beginian. Ini udah kelihatan miris. Karena negara ini tidak berpihak kepada rakyatnya. Negara ini butuh duit dengan menjual negaranya. Semua peraturan tidak menguntungkan untuk rakyat. Nah, ini kan miris. Dan
Ya itu ya kasarnya gitu. Mungkin saya tambahkan di sini dan saya setuju dengan Pak Eros. Kebetulan. Boleh nggak saya kritik Ya, Mas, silakan. FKMPI? Ya, Bang. Boleh nggak saya kritik? Silakan, Bang Andi. Monggo, silakan. Oke. Saya mengikuti ini sejak lahirnya. Tapi saya tidak pernah mau masuk. Kenapa saya pikir? Karena saya lihat FKMPI ini terdiri daripada teman-teman saya juga yang kena korban. Betul nggak? Iya. Nah, dia memang nggak salah, dia memperjuangkan dirinya sendiri dulu. Sehingga di dalam permulaannya FKMPI ini sepertinya sedang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Teman-teman dari UI atau teman apa itu nggak ada nyampur-nyampurnya ke UI sih sebetulnya. Mau apa Sarengat CS mau bikin rumah sakit beli gini prosedurnya benar segala macamnya benar. Pengadilannya benar, semuanya benar. Tapi yang diperjuangkan adalah itu. Nah, ini harus naik kelas. Kita harus naik kelas. Lupakan itu, bukan lupakan. Itu di nomor 2 kan. Mari kita berjuang buat yang gede-gede. Itu Sinarmas, itu anjing, itu bukan orang yang ngurus. Itu kita lihat bagaimana dia kena hukum membakar hutan 6 triliun. Pengadilan ingkrah. Dia bayar kan? Enggak. Jadi perpihakan bangsa ini, penguasa menjadi pengusaha, ini bukan kepada rakyatnya, tapi kepada kantongnya. Bilang bentuk ekonomi, penaikan ekonomi segala macam. Berapa andilnya Sinarmas terhadap bangsa ini? Berapa kerusakannya dia terhadap bangsa ini? Apa itu yang sekarang ramai soal nikel dan segala macamnya? Berapa kontribusinya buat bangsa ini? Berapa kerusakannya buat bangsa ini? Itu harus diperhitungkan. Jadi saya mengusulkan FKMPI ini, plus ini harus digedein. Kalau cuma ngurus yang ini gini, sertifikat rumahnya, barang ini, forget it. Kita berjuang untuk yang lebih gede. Ini juga ikut kita perjuangkan. Soal telepon si Sofyan, dia kan bagian daripada kekuasaan. Kita berteman sama dia, besok gua urus. Besok gua urus. Di bawah enggak. Ini saya mau bayar PBB aja naik-naik. Saya mau bayar sertifikat, penggabungan sertifikat aja berpuluh juta. Nggak usah. Ini tanah gua, sampai mati gua bela. Siapa yang berani masuk, gua panah. Jadi kita mesti berani. Itu lihat yang di Kalimantan Tengah. Yang baru. Orang digusur tanahnya. Padahal itu tanah adat. Datang polisi nggak bela-belain. Ini polisi kan yang gajiannya tiap hari. Ini kan rakyat. Nah toh ada panglima perangnya Dayak mengumumkan perang. Siapa yang berani kita lawan dan maju. Hah? Itu siapa tuh? Ya, jadi kan gini. Kita kembali mentata organisasi ini menjadi organisasi perlawanan terhadap penindasan oleh siapapun untuk urusan tanah. Jadi Gus, sorry Gus. Ya, Bang. Agus kemana-mana nih teman-teman kemana-mana. Oh, gue ke pengadilan kemarin. Oh, nggak diladenin. Oh, gue kemarin sana. Itu bukan orang lagi. Mereka udah yang setiap hari makannya duit haram. Nggak mungkin kita menang lawan orang kayak begitu. Yang ada satu, mari kita lawan bersama. Dengan segala-galanya. Jadi nggak ada lagi kelompok 10-20 orang bikin aksi gini-gini, nggak. Ini kita bikin class action terhadap pentanahan. Nah, kalau misalnya ada tanah, ini kan lucu, tanah diberikan hak untuk pembuatan real estate. Haknya dikasih dulu, baru
investornya negosiasi sama rakyat. Ya, investornya di atas angin dong. Hak harusnya tidak diberikan sebelum yuk beresin itu tanah satu-satu. Kalau tanahnya udah beres, baru hak developernya dikasih. Kalau hak itu, udahlah. Kita kan nggak semua orang berduit, nggak semua orang ini. Yang susah, tanah pasarannya 1 juta, kalau dia lagi lapar bisa jual 1.000. Ya gitu. Ceritanya ada bank tanah, bohong. Ada berkepihakan kepada ini, bohong. Ya udah, kebohongan-kebohongan dan keterlaluan ini harus dilawan dengan bersama. Kita berpikir. Gitu. Sorry ya. Oke, Bang. Terus sorry buat teman-teman yang lain. Ya, Bang. Ya. Terima kasih, Bahwa Bang. ini FKMP ini saya ikutin sejak dia berdiri, Ros. Gue ikutin, tapi gue nggak mau ikut. Gua kadang-kadang lihat, Terima kasih, Bang. Terima kasih. Gua kadang-kadang lihat, si Agus ini bawel ya. Kenapa dia ngurusin ginian terus ya? Bawel. Yang diurusin teman-temannya aja 20-30 orang. Padahal di kelasnya Agus ini harus berjuang untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan ngurusin teman-temannya 20 orang. Sorry, makasih. Makasih ya, maaf semuanya. Makasih. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya sekalian, Bang Andi juga memang saya ingat waktu pas Pak Budi bicara di UI, Bang Andi ada. Tapi Bang Andi, Mas Eros, kenapa saya mulai dari sedikit dulu? Karena saya merasa bahwa saya harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan ketika saya bicara dengan sahabat-sahabat pergerakan saya. Jadi memang teman-teman bilang nih, mungkin Mas Eros sudah tahu atau belum, tapi 2016 itu Mas Eros, saya bolak-balik ke Mindanao, Mas Eros. Saya 3 kali ke Mindanao, itu bukan tidur di hotel, Mas Eros. Saya sampai di Bunga Tawi-Tawi, sampai di Hulu. Kemudian juga kalau Mas Eros ingat ada orang Kanada kepalanya dipotong. Kemudian Jerman itu 1 orang bayarnya $5 juta. Alhamdulillah, walaupun saya ketika itu dengan teman-teman dari luar, dibilang, Pak Gus, what is your planning? Saya bilang, orang Indonesia itu punya niat baik, punya niat keinginan luhur, kemudian dia berusaha semampu-mampunya, insya Allah ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Mas Eros. Kejadiannya, saya kira Mas Eros dan yang lain-lain tahu, itu kami bawa pulang 10 sandera yang ditahan oleh Abu Sayyaf. Cerita panjangnya ada di belakang, tapi tebusannya dibawa balik lagi, Mas Eros. Setelah itu saya bolak-balik ke sana 3 kali. Jadi saya melakukan operasi itu sampai 3 kali, bolak-balik ke sana sebelum saya kena serangan jantung. Dan teman-teman bilang, seperti Bang Andi tadi, Gus, lu ngapain katanya bolak-balik ngurus kayak gini, orang urusan yang ngeri gitu aja sebentar selesai. Jerman perlu 5 tahun, pakai $5 juta. Lu sama teman-teman cuman sebulan, 10 bebas, duitnya balik. Sampai direktur utamanya Astra bilang, too good to be true. Saya bilang, itu Allah, itu Tuhan. Nah, kembali ke sini Mas Eros, saya juga kenapa memberanikan diri akhirnya bicara dengan Mas Eros, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Saya melihat persoalan ini sungguhan, Mas. Jadi, ini benar dan bukan 30 saja, Bang Andi, tapi sebetulnya banyak. Hanya Pak Budi Kendi ini orang yang disiplin. Pak Budi Kendi ini rada beda sama kita. Kita nih orang gerakan, kalau dia mesti detil, mesti segala macam. Tapi saya kira benar juga dia. Karena yang bahaya di urusan begini itu ternyata juga banyak yang ngaku-ngaku, Mas. Nah, kita akhirnya makin tahu bahwa memang banyak dan ini terjadi. Karena itu juga di sini ada nih yang namanya Hairul, mungkin nanti bicara. Dia kebetulan dasarnya reporter. Dia pakai nurani kalau dia. Intinya. Nanti mungkin bicara. Tapi saya kira untuk berlanjut lagi, karena ini milik kita bersama acaranya, saya udah lihat beberapa orang yang mungkin bicara, ada Bang Togap juga, ada Bang Dhani Firdaus juga, nanti Bang Haris. Tapi sebelumnya, ini saya minta dulu Pak Nugroho Cahyadi. Nanti Mas Eros sama Pak Budi dengar dulu, nanti terakhir-terakhir,
Nanti silakan Mas Eros dan Pak Budi lagi. Pak Nugroho masih ada kan? Mana Pak Nugroho? Hilang deh. Pak Nugroho. Kang Aris kali. Mas Aris, Kang Agus. Ya. Pak Nugroho belum ada, Mas Aris yang dari Deli Serdang. Ya, silakan Mas Aris. Mana Mas Aris? Aris mana Aris? Aris. Coba lihat di sini Aris. Aris Saya lihat. Aris. Coba bentar, maaf. Ya, kalau gitu Mas Dani dulu deh, Mas Dani Sbidara, silakan Mas. Tadi ada sesuatu yang ini saya udah unmute nih. Silakan Mas Dani. Bang Togap siap-siap ya. Ya. Oh, ini sudah saya unmute. Mas Dani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan saya ke Pak Bang Supardi sebenarnya. Beberapa kali Bang Supardi menyebutkan mengenai PP 10 tahun 61. Kebetulan saya dulu dari Notariat UI. Setahu saya hukum positif kita memang PP 1061 itu sudah tidak berlaku, digantikan oleh PP 2497. Ini mohon penjelasan mengapa kita pengen kembali ke PP 10, Bang Supardi. Itu aja sebenarnya. Kalau gitu langsung aja Pak Budi, silakan. Sekalian biar gampang. Jadi secara garis besar FKMT itu karena undang-undang itu kan tidak berlaku surut. Karena rata-rata korban di FKMT itu kepemilikan dasarnya adalah sebelum 97. Jadi kita mengacu kepada PP 10, Pak. Jadi saya minta kepada seluruh korbannya untuk menyiapkan data sedetail mungkin sesuai dengan PP 10 tahun 61 itu. Nah, itu dasarnya. Karena memang Pak Robert semua berbicara di sebelum tahun 97. Itu bukti kepemilikan lama, baik sertifikat, girik, dan sebagainya. Dan tadi saya menjelaskan sedikit sebelum melangkah ke sana, kenapa kita nggak menggunakan PP 24. Memang betul PP 24 sekarang berlaku dan PP 10 sudah dibatalkan. Tapi karena memang korbannya rata-rata menggunakan dulu adalah PP 10, yaitu semua rata-rata bukti kepemilikan lama, hak adat dan segala macam. Tapi kalau di PP 24 hak adatnya udah hilang, Pak. Ada di PP ya dari 66 pasal ada di pasal 24 ayat 2 saja ditulis bukti kepemilikan lama. Hanya itu saja. Lain itu tidak ada. Dan tidak ada situ untuk melakukan adjudifikasi itu ada peran Menteri Dalam Negeri, peran Menteri Keuangan juga tidak ada lagi di situ. Karena ada surat edaran tahun 93 Dirjen Keuangan supaya girik-girik, catatan girik diberikan semua ke kantah-kantah seluruh Indonesia. Nah, di sini penggiringannya udah mulai. Ternyata mafia tanah itu memang masuknya mulai 93 itu. Endingnya itu berhasilnya mereka 97, Pak. Nah, itu yang saya mau jawab. Kenapa kita harus... Betul kata Pak Agus tadi bahwa kami FKMTI harus hati-hati. Karena yang daftar ke FKMTI di webnya itu rata-rata 500 per harinya. Dan perlu Bapak-Bapak ketahui, tidak sampai 30% itu korban. Sisanya pemain tanah. Sementara yang kami harus bergabung dengan orang-orang yang betul-betul korban. Jadi makanya kami sangat selektif. Kami suruh mereka menyiapkan data sesuai dengan hak kepemilikan lama. Dan kalau tidak ada bukti aslinya pun kami tidak masukkan dalam anggota FKMTI. Karena takut perjuangan kami bisa kandas nanti. Karena pihak berapa teman-teman oknum di BPN, bahkan seorang Irwil sendiri menyatakan, begitu nama Budi dan FKMTI, itu mafia malah
sebagai mafia tanah. Nah, ini harus diantisipasi yang seperti ini. Nah, tadi Pak Eros Jarot membuat kita kebakar. Jadi memberi semangat. Jadi perlu bahwa ini kebersamaan. Perlu saya sampaikan bahwa pola perkembangan perjuangan FKMT itu setelah 1 tahun dari deklarasinya itu sudah berubah. Karena saya menyadari betul waktu itu. Makanya saya mengingatkan kepada teman-teman korban, tolong siapkan data. Tolong siapkan data. Tanpa data nanti kita gampang sekali dikriminalisasi polisi. Nah, bahkan pola untuk gampang dibayar pun saya sudah tahu bagaimana caranya. Nanti dalam forum yang tanpa ini akan saya utarakan bagaimana caranya bahwa perampas tanah itu mau tahu. Saya sudah dihubungi pihak pengembang, tolong. Karena kita punya teknik. Kenapa saya katakan kita siapkan data sebaik mungkin, dokumen yang tidak bisa dibantah, sehingga kita serang. Jangan negara yang kita serang, jangan institusi yang kita serang, tapi yang kita serang adalah perampasnya dengan bukti otentik yang kuat. Dia gerah, dan itu sudah saya lakukan. Saya sudah berkali-kali beri contoh kepada teman-teman, tapi teman-teman ini memang tidak semua orang bisa sanggup menyiapkan data secara sistematis. Dengan bukti materi bahwa itu pidana murni. Karena di situ pasti banyak unsur pemalsuan dilakukan oleh oknum-oknum, baik di BPN, teman kita di BPN, maupun oknum-oknum lain. Gitu. Bahkan banyak juga oknum-oknum notaris yang bermain di situ. Nah, kepada Bang Andi, betul, tanpa perjuangan secara masif ini tidak mungkin. Bahwa kami sudah berkembang, perjuangan kami, kalau kami membuat narasi, khususnya saya, sudah tidak bicara kepentingan pribadi saya. Bahkan saya sudah digembor-gemborkan, baik di kepolisian, di mana-mana, Budi itu orang sombong, sudah mau dibayar, tidak mau. Saya hanya berpikir kalau saya dibayar, setelah dia ketahuan mencuri, nanti dia akan melakukan hal yang sama terus terhadap saudara-saudaraku. Sehingga aku tidak mau. Makanya saya katakan, kalau dia datang baik-baik secara Islam saya oke. Tapi kalau dia dengan keangkuhan yang saya tidak akan mau, saya hanya minta tanah saya kembali dan 5 kontainer saya kembali, dan pelakunya harus ada penegakan hukum. Kalau tidak, dia akan melakukan terhadap saudaraku yang lemah. Saya sudah diberikan sesuatu oleh Allah, rezeki yang lebih. Bagaimana saudaraku yang tetanggaku yang dirampas yang 12 hektar, tanah saya cuma 1 hektar. Ya, jadi itu sebenarnya Bang Eros Jarot bukan perjuangan FKMT itu bukan sendiri-sendiri lagi. Karena saya lihat bahaya negara. Sedikit saya sampaikan, kebetulan saya tinggal lama di Malaysia, di Singapura, termasuk di Guangzhou, termasuk juga di Korea. Apa perbedaan dengan sistem pertanahan kita? Ini sebagai supaya nanti ada visi yang sama. Nah, saya contoh Malaysia. Malaysia itu kepemilikan tanahnya ada 5. 1 milik pribumi, 1 milik namanya sana orang Kling, orang ya. Yang kedua yang ketiga ada milik Cina, yang keempat milik kerajaan negara, yang kelima ada milik foreigner. Di sana sudah dipetakan. Milik pribumi tidak bisa dijual belikan kepada siapapun kecuali pribumi. Sertifikatnya ditulis itu namanya GRAN di Malaysia itu. GRAN pribumi. Jadi tanah Melayu tidak akan berkurang dan tidak akan tambah. Tanah Cina tidak akan tambah, tidak akan berkurang. Demikian juga. Saya sebagai foreigner boleh, tapi dalam sewa. Dan itu dibikin dalam bentuk regulasi. Sebenarnya itu sangat gampang. Di Indonesia pun bisa. Tinggal fotokopi ke paste saja kok. Tapi kenapa tidak dilakukan? Saya lihat ini ada sesuatu kekuatan yang besar. Memang negara Indonesia ini memang mau dicaplok. Jadi yang menyatakan bahwa 80% kepemilikan tanah itu adalah Buya Saifi Ma'arif. Nanti di Google aja, beliau ada itu, mengatakan seperti itu. Bukan saya. Dan data kami pun setelah kami lihat begitu. Dan ada salah satu anggota KPK yang menyatakan bahwa luas izin yang diberikan dengan tanah yang ada di Kalimantan itu melebihi izinnya daripada luas tanahnya. Nanti saya share videonya. Saya kira itu. Bang Andi, saya tegaskan lagi bahwa perjuangan FKMTI bukan lagi perjuangan sendiri-sendiri anggota FKMTI.
tapi adalah perjuangan dalam rangka bela negara. Karena negara akan tergadaikan apabila kita tidak segera sadar dengan kondisi yang sekarang. Rekapitalisasi aset yang dirampas oleh 9 naga, hasil hitungan kasar kami adalah 1.500 triliun nilainya. Apabila ini bisa diselesaikan dengan penegakan hukum, maka negara akan mendapatkan 500 triliun. Kenapa saya katakan gitu? Sesuai dengan undang-undang perpajakan tentang pajak amnesti, bahwa data tanah-tanah harta yang tidak dilaporkan teks amnesti, dia akan harus membayar kepada negara sebesar 30% sampai 25%. Artinya apa? Kalau negara melakukan penegakan hukum, maka negara akan mendapatkan 500 triliun dari 1.500 triliun tersebut, dan rakyat Indonesia seluruhnya tanahnya kembali, maka pembangunan kita sangat luar biasa. Karena uang itu ada di luar sekarang. Karena perampas tanah itu sekarang ada di Singapura. 9 naga yang disebutkan tadi Bang Andi itu ada di Singapura, cengenges-cengenges semua. Melihat kita berantem anak sesama anak bangsa, dia ketawa-ketawa saja. Karena mereka berpikir dia tidak perlu berternak yang lain, tidak perlu berinvestasi lain. Dia to the point kok bilang, mereka juga saya kenal, saya cukup investasi saya kepada pejabat. Saya ternak pejabat aja selesai, saya kaya kok. Dia bisa merampas segala-galanya. Saya kira itu tambahan dari saya. Kalau ada nanti pertanyaan silahkan. Sekian dulu, silahkan Pak Agus sebagai moderator. Baik, terima kasih. Ada Dr. Kun juga ini yang budayawan. Dr. Kun. Saya lagi cari ini supaya mau saya unmute. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada teknis sehingga saya tidak menampilkan foto nih, karena sinyalnya sangat lemah di sini. Kalau saya lihat, ini urusannya udah melawan ideologi, Mas. Jadi ideologi kapitalisme ini kan memang, apalagi terkait tanggal 30 September nanti, akan ada ulang tahun rutin, kan gitu kan. Ya. Ada yang sakti di situ ya, Pancasila. Itu memang kaitannya memang sudah dari dulu. Saya tertarik dengan Mas Supardi tadi katakan, dan sangat-sangat respect kepada negara jiran, di mana pembagian tanah itu benar-benar rapih untuk pribumi, untuk kulit kuning, untuk negara, untuk datuk dan sebagainya. Di kita ini memang kayaknya dari dulu memang sudah dibidik gitu. Buktinya apa? Bung Karno sendiri kan sudah mengatakan bahwa kita ini bangsa yang sedang membentuk karakter bangsanya. Negara itu karena ada bangsanya dulu baru ada negara. Kalau kita ini negara dulu baru bangsanya diatur-atur, disesuaikan. Nah, penyesuaian inilah yang memang hampir menuju orgasme politik lah ya, bukan orgasme yang lain. Namun dengan cerdas, golongan di luar sana, wahu alam bisawab, entah Freemansori lah, entah apalah, kita dalam konteks presumption of innocent, itu mencegah terutama dari rencana Bung Karno untuk untuk tidak mengedepankan kebutuhan individualistis. Contohnya ya dengan konteks land reform. Nah, pada waktu itu Bung Karno kan sudah curiga. Di tentara ini ada Dewan Jenderal. Tapi Pak Ahmad Yani sendiri pada waktu itu tidak setuju kan. Yang ada Wanjakti, kata Pak Harto. Tapi karena ternyata kita tidak bisa melihat secara fisik, mau nggak mau, kita hanya bisa mengukur dari segi indikator-indikator yang tersirat. Indikatornya tersirat itu adalah tidak anti imperialisme. Kedua anti land reform. Ketiga adalah anti nasakom. Nah, itu belakangan hari baru ketahuan. Dan sekarang ini, jadi memang ini adalah perpanjangan dari yang dicurigai Bung Karno, yaitu Dewan Jenderal. Artinya
ini adalah urusan ideologi. Berarti melawan ideologi, saya sepakat dengan Mas Eros bahwa melawannya tidak sporadis. Karena kalau kita ngadu ke pengadilan negeri sekarang atau whatever lah aparat itu, ini sudah bagian dari ideologi yang dimulai dari tahun 66 semenjak Bung Karno jatuh. Jadi ngadu ke siapapun sekarang itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Saya setuju. Oleh karena itu ini memang seperti Samuel Huntington, ini yang kita lawan ideologi. Berarti untuk melawan ideologi harus simultaneous. Tidak bisa lagi ini ngadu ke sini secara sporadis di Aceh, di Maluku, di mana nggak bisa. Ini yang terjadi akan clash of civilization. Perang besar. Nah, tinggal tadi, apakah tadi caranya seperti Mas Eros efektif, kita baik-baik aja datang bisa, tapi bisa juga dengan cara yang agak terang-terangan. Nah, singkat cerita saya ingin cerita bahwa karena ini urusannya sudah ideologi lawan ideologi, berarti ini kita bisa jadi gerakan kita ini akan distigmakan ke arah anti ideologi, dan kalau udah ideologi ingin bertahan, dia akan melakukan segala cara. Pengebosannya agak sedikit tegaan, bahkan biadab. Jadi jangan sampai akhirnya kita ini malah dicap sebagai anti komunisme atau neokomunisme dan sebagainya. Ceritanya kita akan sangat berkeringat, kita akan sangat harus mengorbankan banyak energi, dan kita sangat bahkan jiwa. Di sini saya lihat masih ada unsur optimistik, tetapi banyak juga saya pikir yang berpikir ini dari 270 juta manusia Indonesia itu berapa orang? Gitu. Itu saja menurut saya. Baik, terima tambahan. kasih. Terima kasih banyak, Mas Gun. Kita dengar. Di sini ada juga Mas Wahyudi. Mas Wahyudi itu perwakilan teman-teman dari Deli Serdang. Silakan Mas Wahyudi, tolong bicara. Mas Wahyudi, silakan biar didengar. Udah sampai mana? Silakan. Pak Robert, sini duduk sebelah saya. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Robert yang 30 tahun bolak-balik Kementerian Keuangan dan BPN yang tadi diceritakan belinya dari lelang negara itu. Tapi sabar dia sampai hari ini, dia berusaha aja. Mas Wahyudi, silakan Mas Wahyudi bicara dulu. Kita pengen dengar sudah sampai mana perkembangannya. Belum ada Kang ya? Belum. Oke, Kalau Kang. gitu Mas Togap dulu aja, Bang Togap. Kang, sorry Kang. Silakan Bang Togap. Udah saya unmute. Silakan Bang Togap. Udah saya unmute deh. Ya silakan Bang Togap. Suaranya di unmute dulu. Yuk silakan Bang Togap. Lah. Kok? Udah. Jangan ditekan-tekan. Ini mikrofonnya di unmute dulu sama dia harus. Iya. Biasa Mas Eros. Saya juga gugup kalau depan Mas Eros nih. Bang Togap ini ahli nuklir Mas Eros. Ahli nuklir yang sedang berjuang di KIP, tapi juga ketemu kita nih. Sekarang suaranya nggak kedengaran nih. Karena dia di unmute itunya, belum di unmute. Mikrofonnya Bang. Mikrofonnya. Bang Togap. Bang Togap. Mikrofonnya. Nggak dengar suaranya Bang. Mikrofon. Di atas kanan yang biru unmute. Sudah. Okay. Ya udah, Bang Togap. Ayo. Ada suara? Nggak ada suara. Bang Togap, nggak ada suara Bang Togap. Pak Yudi coba cari teman dia mau yang ini nggak ketemu Mas saya. Halo?
Ini malah jelas. Oke, Bang Togam. Oke, udah. Saya buka ini saya tadi. Iya. Baik. Silakan Bang Togam. Soal keadilan sama ini gimana? Iya. Terima kasih banyak nih Bang Agus. Salam hormat kepada Mas Eros Jarot. Ada juga teman-teman yang lain. Tadi juga Bang Andri, Mas Supardi, Bro Khairul, ada Bro Dr. Gigi Robert. Nah, saya pun sangat mendukung perjuangan FKMTI ini. Semoga berhasil dan luar biasa lah. Tadi Mas Eros Jarot sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Nah, harapan saya semoga perjuangan ini berhasil. Memang sangat tidak gampang, sangat complicated memang mengenai perampasan tanah ini. Kita tahulah, semuanya kita sudah tahu bahwa memang ini amat sangat sulit. Tetapi dengan adanya FKMTI, semoga bisa berhasil. Itu doa saya kaitan dengan tanah. Nah, kalau saya diberi kesempatan sedikit menjelaskan pertemuan perkenalan dengan Bang Agus, memang saya bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, di pengawasan. Nah, peran saya itu adalah seorang whistleblower yang mengungkap kasus korupsi. Sudah berhasil, bahkan kerugian negara sudah dikembalikan sebagian. Tetapi amat sangat menderita karena terjadi penzoliman. Karir saya dihabisi hingga dipaksa pensiun lah. Jadi saya itu sudah berjuang sejak tahun 2013, termasuk masalah perizinan juga yang saya bantuin. Ada beberapa perusahaan PMA, perusahaan modal asing seperti PT Siemens Indonesia, PT Philips Indonesia, PT General Electric Indonesia, PT Panasonic Indonesia. Nah, ini kaitan dengan industri yang ada menggunakan sumber radiasi pengion, ada berupa sumber radioaktif ataupun untuk penggunaan radiologi pesawat sinar X di rumah sakit. Nah, kita sama-sama berjuang lah, istilahnya Bang Agus tadi bela negara, itu pun sudah saya teladani, bahkan tidak berhenti di situ. Ada yang saya soal kaitan dengan perencanaan dan pengadaan barang, nilainya itu total 1 triliun. Majalah Tempo sudah mengekspos itu. Jadi Majalah Tempo sudah membuat pembahasannya terutama kaitan dengan kejadian pembuangan limbah radioaktif yang di perumahan Batan Indah Serpong di bulan Februari dan di bulan Maret. Itu ada 8 halaman dibahas di sana dan saya itu menjadi salah satu narasumber yang menjadi andalan pemberitaan. Dan yang salah satu yang saya soal adalah adanya pemasangan alat deteksi nuklir di lingkungan Istana Presiden. Nah, yang salah itu sebetulnya bukan lingkungan Istana Presiden, tetapi kantor kami, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang bisa meyakinkan bahwa barang itu sangat bermanfaat dipasang di lingkungan Istana Presiden. Dan menurut kami, bohong itu tidak ada manfaatnya, sehingga pemborosan anggaran, tetapi gara-gara COVID ini sehingga kami pun terganggu perjuangan di situ. Tetapi saya masih tetap berjuang. Salah satu penjagalan karir yang saya alami itu sebelum dipaksa pensiun adalah uji kompetensi. 4 kali tidak lulus ujian dalam 4 tahun. Nah, yang keempat itu saya gugat di PT UN karena ternyata saya dapatkan bukti saya tidak lulus karena betul-betul dihabisi, ada ketidakadilan, penguji 3 tetapi penilainya 4. Nah, bukti-bukti sudah lengkap. Salah satunya yang menjadi soal adalah rekaman video uji kompetensi, karena saya sengaja direkam di situ. Sehingga bertemulah dengan Bang Agus dan kawan-kawan di Komisi Informasi Publik, karena sampai saya bermohon mengajukan sengketa di KIP. Jadi hanya untuk memperoleh rekaman video uji kompetensi saja, saya menghabiskan waktu
2 tahun 3 bulan. Dan juga sumber dana yang besar. Nah, sekarang sudah dapat, bahkan diduga diedit itu videonya, tetapi tetap kami pastikan terbukti di dalam rekaman video itu hanya 3 penguji. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan alat bukti ini, itu sudah saya jelajahi. Saya sudah minta peninjauan kembali ke Polres Jakarta Pusat yang menghentikan penyelidikannya. Barusan kemarin saya sampaikan surat itu. Nah, semoga ini berhasil sehingga perjuangan bisa nyata. Jadi lingkup perjuangan saya memang berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama, bela negara. Jadi saya whistleblower mendapatkan surat perlindungan dari LPSK itu 3 kali. Karena hanya berlaku perlindungan itu hanya selama 6 bulan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mari kita berjuang bersama, dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Agus yang memberikan saya kesempatan berbagi kita. Tujuan kita adalah sama, bela negara. Demikian, Bang Agus, terima kasih banyak. Salam hormat saya. Waalaikumsalam. Mas Widiantoro nih dari Deli Serdang udah ada ya? Diangkat tangannya. Ayo silakan bicara, Mas Widi. Ayo Mas Widi, silakan bicara, Mas Widi. Silakan Mas Widi. Udah di unmute. Mas Widi, silakan. Hah? Bukan ya? Akan. Hairul ada yang mau disampaikan, silakan. Jadi mungkin ada kesulitan teknis kali ya. Tapi tadi dia sempat chatting bagus katanya, dan saya sempat telepon Mas Aris juga, saya dengar lagi dengerin Zooming di HP-nya itu. Nah, yang mungkin saya bisa wakili tanda kutip ya, saya apa yang mereka dapatkan selama beraksi di unjuk rasa. Mereka sudah meeting dengan pihak istana, hasil kesepakatan. Antara lain katanya pemerintah akan memberikan lokasi yang beda. Nah, ini menurut saya agak aneh gitu. Artinya kan pemerintah tuh mengakui kesalahan gitu. Jadi mereka baru dijanjikan akan diberikan lokasi di tempat yang berbeda. Kan mereka juga mengalami kerugian, kebun mereka dengan tanah. Rumah mereka juga ikut tergusur, tapi baru dijanjikan nih, mereka masih bertahan di YTKI, masih di Jakarta. Nah, pola ini serupa dengan penggusuran di Zeni ya, kompleks Zeni yang di Mampang itu. Ini kalau memang itu tanah negara, tidak ada penggantian. Harusnya gitu. Secara logika, saya bukan orang hukum gitu. Di kompleks Zeni itu purnawirawan atau bukan purnawirawan dan anak-anaknya itu dapat penggantian di Cilodong. Kalau yang namanya tanah negara kan nggak ada pengganti, atau misalkan rumah dianggap rumah dinas, itu mirip ini, agak mirip. Ini di Babat akan diganti di lokasi yang berbeda. Kan kita tidak tahu juga lokasinya apakah lebih bagus untuk bercocok tanam atau tidak. Saja kami mungkin sekalian menanggap Bang Andi, mungkin FKMT ini Bang Andi dan Mas Eros, ini hanya trigger gitu. Kita hanya ingin menguji ini kan ada Pak Robert yang alumni UI gitu ya, alumni UI, menterinya alumni UI, dua-duanya malah alumni UI, Menteri Keuangan alumni UI. Nah, kalau ngurus alumni UI aja nggak bisa, gimana ngurus negara? Itu yang kalau dari sisi saya. Kalau ngurus ini aja tidak bisa, waduh, berarti ngurus negara atau ngurus rakyat yang lain, ya dia bisa diandalkan. Itu sih maksudnya Bang Adi, dan untuk juga Bang Eros yang ada kekhawatiran dan juga Dr. Kun ya, kita akan dicap komunis, itu mungkin kita sudah antisipasi. Makanya dari awal saya di Twitter dan mana-mana bilang ya, perampas tanah itu anti Pancasila. Jadi dari awal kita gaungkan perampas tanah. Inilah yang anti Pancasila. Jadi di Twitter itu saya juga tidak bisa dicap kampret, dicap komunis, sama juga pendukung Jokowi maupun pihak yang lain. Jadi sedari awal kita justru gaungkan perampas tanah. Inilah yang sejatinya anti Pancasila. Jadi untuk mencegah cap
gerakannya dibusukin dengan isu komunis gitu loh. Itu aja Kang Agus. Lanjut Kang. Ini ada juga Pak Amirsah Tambunan dari MUI. Silakan Pak Amirsah. Sudah saya unmute. Pak Amirsah, silakan. Masih unmute tuh Kang. Pak Amirsah. Pak Amirsah masih unmute. Dari saya udah di-unmute nih. Oh, udah diambil. Oh, mungkin dari beliau. Hah? Tuh, udah tuh. Masih belum di-unmute tuh. Coba. Tuh. 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 Iya, unmute kan? Tuh. Yang itu nah. Ya. Oke, mungkin yang lain Pak Sekjen, silakan. Pak Amirsah dulu nih. Saya juga penasaran. Ini kan, ini kan, ini. Unmute Kang. Iya, udah nih. Maksud saya nyabot tas. Kelihatan Kang dia masih. Iya, saya kan nggak mungkin nyabot tasnya diri sendiri. Ini mungkin dari beliau. Bapak yang unmute Pak Amirsah. Dari saya. Iya. Ayo Pak Amirsah. Bapak tolong unmute. Nah, udah belum? Belum. Pak Amirsah. Belum Kang. Ini. Tuh. Klik di bawah. Tuh. Ini dari saya udah nih, tapi kok nggak bisa ya? Dari dia Kang. Hah? Dari beliau. Dari Pak Amirsahnya Kang. Dari beliau. Pak Amirsahnya Kang yang masih mute. Wah. Coba ditelepon dulu. Iya. Udah ini sedang saya telepon. Oke, lanjut. Zoom meeting. Ayo nih Mas Eros. Ayo. Gak apa-apa. Oke, moderator, saya lagi telepon. Amirsah ini adalah yang lain dulu Kang. Wakil Sekjen MUI, tapi boleh saya tambahi dulu sebelum beliau? Tunggu dulu. Oke. Beres dulu nih Pak Amirsah, oke. Pak Budi telepon Pak Amirsah. Pak Robet. Biar Pak Robet cerita. Oke. Ayo Pak Budi telepon. Pak, ini Pak Robet Sujasmin. Yang dokter itu tadi diceritakan, cerita sedikit aja Pak Robert gimana nasibnya. Ini silakan Pak Robert. Saya Robert Sujasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Robert Sujasmin membeli tanah dari kantor lelang negara dengan tujuan untuk membuat rumah sakit bersama Muhammad Sarengat, lari cepat Asian Games tahun 62. Nah, kemudian kami balik nama di Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat kami masuk, kami bayar lunas semua biaya balik nama, tapi sampai sekarang nggak keluar sertifikatnya. Malah beberapa tahun kemudian baru ada gugatan dari PT Summarecon Agung, dan gugatan Summarecon Agung dibenarkan oleh pengadilan. Hanya itu saja, dikabulkan oleh pengadilan. Tapi tidak menyangkut tanah saya. Risalah lelang saya nomor 338. Yang digugat oleh Summarecon, risalah lelang nomor 388. Jadi tidak ada relevansinya, tidak ada hubungan hukum. Tapi anehnya BPN berani membatalkan sertifikat kami. Dan kemudian kami telusurin, karena saya lihat Boyamin itu dengan tanggal-tanggal dia bermain dan dia periksa datanya. Saya juga sekarang baru belajar dari Boyamin itu. Dan ternyata Summarecon mengajukan, maksudnya Summarecon itu dikabulkan sampai inkrah di pengadilan Mahkamah Agung tahun 1997. Tapi dia tidak melakukan pembatalan, dia tunggu Insinyur Sony Harsono, Menteri Agraria yang dulu, itu lengser. Dia lengsernya di sini 14 Maret tahun 1998. Nah, surat Direktur Summarecon itu baru dilayangkan tanggal 19 Maret 1998. Jadi beda berapa hari aja. Karena dia ada tujuan, Insinyur Sony Harsono tidak mau batalkan sertifikat saya.
karena sertifikat saya ini benar-benar terdaftar di BPN, ada arsipnya. Dan kemudian Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara memproses surat sumorekan tersebut. Dan kemudian habis ganti Sony Harsono, Pak Ari Marjono, tapi hanya 5 bulan Pak Ari Marjono. Kemudian Pak Ari Marjono lengser digantikan Hasan Basri Durin. Nah, disinilah baru sertifikat SHM kami dibatalkan oleh Menteri Hasan Basri Durin. Saya juga kaget, kebetulan saya tahu anaknya Hasan Basri Durin kerja di perusahaan minyak, saya datangin. Kemudian saya dengan ajudannya saya bisa ketemu langsung. Pak, ini saya punya sertifikat kok dibatalkan sama SK Bapak. Yang mana tuh? Ini Pak, yang nomor 7, bulan nomor 7 garis miring 11, 99. Loh, saya batalin. Iya, rupanya beliau ini juga nggak tahu Pak, hanya tekan aja rupanya Pak Hasan Basri Durin. Dan sekarang saya memproses di Departemen Keuangan. Minta kembali uang deh kalau gitu. Departemen Keuangan bilang, bagaimana mau kembali uang? Sertifikat Bapak tuh benar, risalah lelangnya juga benar, nomornya 338, dan yang dibatalkan pengadilan 388. Akhirnya Departemen Keuangan membuat surat pada 31 Desember 2019. Karena lewat pos, saya terimanya 2020 Januari. Nah, di situ dibilang oleh Departemen Keuangan, DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kiranya Bapak Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara memproses permohonan Saudara Dr. Robert Sujasmin lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat yang bersangkutan adalah pembeli lelang yang beritikat baik. Sebagai pertimbangan saudara, Bapak Kepala Kantor Pertanahan, terlampir kami sampaikan fotokopi SKPT, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang merupakan syarat sebelum terjadinya lelang. Begitu, Pak. Jadi ini sih hanya contoh saja, begitu nyatanya gitu kan, tetapi ya proses dilakukan Pak Robert terus. Ya mudah-mudahan nanti apalagi yang... Kang Mul, boleh nggak saya potong sebentar? Silakan. Kang Mul, ya. Kang Mul, karena ada pengajian, seperti saya bilang tadi, ada selamatan gitu. Intinya nanti juga kalau saya dengar nanti sekarang mulai kasus-kasus ya, mungkin kita kembali ke intinya aja. Intinya saya lebih tertarik pada program nantinya. Ini kan baru pertemuan pertama. Kita nggak bisa kopi darat karena situasi dan kondisi. Tapi rasanya kalau lihat begini, kopi darat tuh harus lah ya. Menurut kita atur lagi, dengan caranya juga kita tetap melaksanakan protokol COVID-nya kita laksanakan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita duduk bersama, kalau saya melihat ini kasus-kasus itu sudah terlalu banyak lah ya. Cuman sekarang desain untuk penyelesaian secara artinya gini, kadang-kadang kan orang selalu risih atau ketakutan dan gerakan, enggak, jangan terlalu inilah ya. Menurut saya memang saya lakukan ini dengan kecintaan saya pada negara kok gitu ya. Jadi saya nggak pernah takut apa-apa karena saya nggak melakukan kejahatan. Nah, juga kepada teman-teman saya tahu persis lah bahwa apa yang dihadapin ini bukan sesuatu yang mudah kita sentil begitu aja, goyang, ditendang pun mungkin masih diam ya. Bahkan ditabrak bulldozer pun mereka betonnya lebih kuat juga daripada bulldozernya, itu juga kemungkinan ya. Tapi kan satu teori yang selalu anut itu. Kalau nggak bulldozer kan bisa aja kita merembes, itu kan lebih mengerikan ya. Ya, setuju. Nah, itu nanti kita desain lah semuanya itu. Artinya gini, terbuka aja, nggak masalah kok kalau menurut saya ya. Kalau nanti ada yang katanya takut dituduh ini, tuduh itu biasalah tuh, nggak masalah lah ya. Tapi yang paling penting lagi, saya lebih takut lagi kalau kita ya toh tidak punya perencanaan apa-apa. Ya, itu saya lebih ngeri lagi. Kalau kita nggak punya data apa-apa, kalau kita nggak punya
koneksi apa-apa. Artinya gini, kita akan menggabungkan organisasi sejenis ya untuk merge gitu ya sebagai gerakan nasional, gitu kan? Karena ini banyak yang harus diselamatkan, bukan hanya masalah masalah pertanahan, tapi yang berkaitan banyak gitu ya, masalah kita bersama-sama, kan? Sehingga FKMT itu bukan standing alone organisasi, tapi mungkin lebih pada nantinya kita secara humble, kita cuma mengorganize gitu ya. Jadi titik temu yang membuat satu semacam melting pot nantinya ya dari gerakan-gerakan ini. Dan saya rasa nanti gerakan anti korupsi juga harus terlibat dalamnya. Mungkin kita perlukan nanti BPN Watch ya. Yang seperti itulah, yang nanti juga bahkan minta dukungan dari rakyat, dari masyarakat luas, itu disahkan kok ya, sehingga masyarakat juga berpartisipasi melalui sumbangan-sumbangannya. Itu kita harus gerakan semua, sehingga nanti membicarakan di Zoom mungkin agak terlalu ini ya. Saya mudah-mudahan ya, kita coba bersama-sama duduk, walaupun nanti saya nggak mungkin ya kita menjanjikan banyak, tapi mungkin dengan sharing pengalaman sama-sama, kita koneksi yang kita miliki sama-sama, mungkin akan lebih tambah. Walaupun saya mungkin bedanya saya bukan seorang fatalis gitu ya, jadi ya nggak apalah kalian memperjuangkan hak-haknya juga why not gitu ya, tapi jangan lebih ke depan, tapi umum dan seperti Pak Budi dari bilang bahwa ini perjuangan untuk bela negara, bahkan ini justru gerakan kemanusiaan yang luar biasa menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan dengan tawaran saya ini nanti kita atur lagi Kang Mul ya. Kapan kita kayaknya ini harus duduk bersama, nggak bisa cuma gini aja. Saya mohon diri karena ada acara dan tetap semangat, nggak usah takut kita menang kalah itu. Percayalah, kalau saya tetap percaya ya. Mungkin Kang Mul tahu, waktu saya memimpin gerakan ngelawan Dewan Orde Baru, waktu itu ya, untuk menyari orang yang katanya banteng aja, tanah Gemeni, itu susahnya setengah mati. Ya. Setengah mati. Begitu ada reformasi, semuanya ngaku Gemeni. Pak SBY Gemeni, Pak Murdiono Gemeni, semua tiba-tiba jadi Gemeni. Itu biasa. Jadi sendiri kecil itu memang nggak mungkin lah semuanya akan sama. Maksud saya, justru dimulai dari kecil inilah, ya, kecil tapi solid, buat saya akan lebih bagus daripada besar tapi beri-beri gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Saya mohon diri, mohon pamit, saya pengennya lanjut, tapi ini anak saya sudah mulai ketok-ketok pintu terus. Ya, makasih Kang Mul ya. Baik, ya, terima kasih. Ya, mari. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Mereka. Jadi teman-teman, Mas Eros itu memang sampai jam 11. Alhamdulillah kita sampai setengah 12 dan pasti ada acara. Dan udah karena itu Mas Eros sampai ketemu lagi untuk Mas Eros. Terima kasih banyak. Kita doa juga Mas Eros tetap sehat. Amin. Nanti kita lanjut Mas Eros. Oke, makasih. Baik. Untuk teman-teman, barangkali dari tadi ini Pak Nugroho juga ada ini. Sekarang nggak ada lagi di Pak Nugroho. Pak Patrick mau bicara. Patrick bicara lah. Patrick kan nyata ini Kang. Patrick kita contoh yang nyata. Udah jelas Pak Agus. Udah jelas ya. Jadi kalau gitu Pak Budi, barangkali hari ini alhamdulillah sampai setengah 12. Pak Budi silakan tutup. Kemudian Bang Didoy lagu Padamu Negeri, habis itu kita berdoa mudah-mudahan hari ini yang apa semua disampaikan itu bisa ini. Pak Budi silakan Pak Budi. Pak Irsa ini tetap nggak ada nih. Oh iya. Oke, saya udah telepon tapi belum diangkat juga. Nah, ada pengajian ternyata. Iya, pengajian mungkin. Iya, silakan Pak Budi. Kepada Bapak-bapak yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya sekali lagi perampasan tanah itu sebenarnya anti Pancasila. Betul kata Bang Khairul. Nah, dan dia adalah perusak pemecah belah NKRI. Karena apa? Perampas tanah ini adalah lintas sektoral dirusak.
terutama yang dirusak itu adalah moral dan etika para pejabat kita. Kata Pak Mahfud dalam suatu berita yang saya baca bahwa malaikat sekalipun kalau sudah masuk ke dalam sistem negara itu jadi iblis. Nanti ada linknya, kita bisa baca tuh. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa memang ini perjuangan ini dalam bela negara. Tidak bicara persen-persennya lagi. Karena banyak rakyat-rakyat atau masyarakat terutama yang di daerah pertambangan itu sangat menderita. Mereka tidak tersentuh oleh informasi tentang hukum di teman saudara-saudara kita. Ini baru saya kejadian yang di Kalimantan kepala suku dikriminalisasi. Tiba-tiba kita tahulah drama ini. Tapi kita harap ini tidak boleh terus berjalan karena ini akan nanti kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah penyebab disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, kami dari FKMTI jika ingin bergabung tolong dokumennya disiapkan sesistematis mungkin karena ini adalah celah bagi para cukong untuk menggunakan aparatur negara untuk melakukan kriminalisasi. Jadi kalau data kita lengkap, seperti saya sudah memberikan contoh kepada teman-teman, datanya harus seperti ini. Saya itu dilaporkan berkali-kali. Baik di kepolisian, ya, di Polda maupun di Mabes. Saya simpel saja, saya bawa bukunya saya tunjukkan bahwa ini ada bukti materi, ada sampai 6 malingnya yang laporkan saya. Coba kamu tangkap sana. Jadi dokumen itu harus kuat. Banyak teman-teman yang dokumennya bukan tidak valid, tapi menyusunnya tidak tepat. Nah, ini dibutuhkan keahlian, maka mari kita bergabung, saling kita mengadvokasi dalam menyusun data. Jadi perjuangan kita, tadi mungkin Bang Andi masih mendengar, atau sudah ini Bang Andi Sahrani, bahwa FKMTI sejak berdirinya juga sudah melakukan sosialisasi. Kemana? Ke PPATK, ke Kompolnas, begitu juga ke Bappenas. Mereka sudah tahu bahaya perampasan tanah itu. Sejak awal kita sudah melakukan advokasi tentang perampasan tanah itu. Mungkin dengan sarannya Bang Andi dan sarannya Bang Eros Jarot, ini menambah semangat, menambah amunisi bagi kami FKMTI untuk berjuang dalam rangka bela negara. Saya rasa itu dulu Pak Agus, saya kembalikan forum ini. Sekian, terima kasih. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Oleh karena itu Pak Pram, tolong pimpin lagu pada Negeri Pak Pram. Baik, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.